Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Hingga hari ke-6 pasca erupsi, tim evakuasi masih menemukan korban meninggal dunia akibat letusan Gunung Semeru. Belajar dari erupsi Semeru, sistem peringatan dini kebencanaan yang dimiliki harus dalam kondisi siaga sebagai bagian tak terpisahkan dalam upaya mitigasi bencana. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur yang meletus pada 4 Desember lalu mengalami erupsi yang disertai dengan guguran lava dan awan panas. Menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, hingga Rabu malam setidaknya terdapat 39 korban meninggal dunia dan 13 orang lainnya belum ditemukan. Terkait bencana tersebut, Pusat Vulkanologi, Mitigasi Bencana dan Geologi menetapkan Gunung Semeru berada pada level waspada. Erupsi Gunung Semeru yang mengakibatkan rusaknya berbagai sarana dan prasarana di wilayah Lumajang, Jawa Timur terjadi akibat adanya pergerakan energi dari dalam gunung. Ya, dan untuk mengetahui seperti apa mitigasi bencana yang disiapkan pada gunung berapi, kami telah terhubung dengan Ibu Andiani selaku Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Selamat pagi Ibu Andiani. Selamat pagi, Mbak. Ya, Bu Andiani, kita belajar dari kemarin peristiwa erupsi Gunung Semeru begitu. Bagaimana sih kemudian evaluasi mitigasi bencana yang kemudian juga dimiliki masyarakat sekitar? Kalau kita lihat kan banyak sekali akhirnya korban yang akhirnya meninggal dunia begitu yang berjatuhan. Apakah memang masyarakat saat itu belum siap begitu dengan adanya peringatan dini bahwa Gunung Semeru akan segera erupsi? Terima kasih. Mungkin ini yang perlu diluruskan ya, bahwa peringatan dini itu bukan hanya dimulai dari pada saat kita menekan bel kemudian masyarakat harus berpindah, tetapi sebetulnya yang namanya peringatan dini itu dimulai dari ketersediaan data dan informasi. Nah, sebetulnya ketersediaan data dan informasi mengenai peta kawasan rawan bencana Gunung Api Semeru ini sudah ada dan kami sudah terbitkan cukup lama, dan peta ini juga sudah kami serahkan kepada stakeholder. Selain itu untuk memantau gunung api ini, karena kita tahu bahwa dalam peta itu sebetulnya sudah dijelaskan bahwa daerah ini akan mengalami daerah-daerah mana saja yang akan terdampak dari material erupsi Semeru. Namun demikian, memang kita tidak bisa menentukan kapan sebetulnya ancaman utama berupa awan panas guguran ini mengancam wilayah sekitarnya. Sehingga yang dapat kami lakukan adalah melakukan monitoring terhadap gunung api itu sendiri. Nah, monitoring ini sudah kami lakukan ya selama 24 jam dalam 1 minggu, dan hasil-hasil monitoring ini apabila kami rasakan ini perlu disebarluaskan kepada masyarakat, segera kami sebarluaskan kepada masyarakat. Bahkan kami pun sebetulnya memiliki WA group ya antara para pengamat kami dengan stakeholder di sekitar Semeru itu, di mana di dalam WA group itu juga sudah kami sampaikan bahwa ini terjadi awan panas guguran. Itu pada tanggal 1 Desember. Dan peringatan dini juga kami tindak lanjuti dengan membuat surat yang kami tujukan kepada kepala daerah dan kepala BNPB. Jadi kepada gubernur, kemudian bupati Lumajang dan bupati camat. Jadi yang perlu diingatkan kembali bahwa karakter setiap bencana itu memiliki karakter, dan early warning sistemnya juga tentunya berbeda. Nah, untuk gunung api atau gunung api ini ya early warningnya sudah kami mulai menyiapkan data dan informasi. Peta itu adalah sangat di hulunya early warning system, dan peta ini sebetulnya harus dipahami oleh siapapun yang tinggal pada daerah itu. Baik, sudah ada kemudian informasi berkala memang yang diberikan, bahkan dibentuk grup WA begitu ya untuk juga memberikan informasi kepada masyarakat untuk siap siaga kemudian jika harus dievakuasi. Kalau kita melihat dari pola erupsi Gunung Semeru tersebut, apakah memang ada pola yang berbeda sehingga masyarakat ini kok belum siap dan tiba-tiba harus berlarian begitu ketika mengetahui bahwa telah erupsi begitu, Bu? Ya, kalau bicara erupsi Semeru ini kan sebetulnya ada 5 ya aktivitasnya. Itu yang pertama adalah pertumbuhan kubah lava di kawah puncak. Kemudian adanya letusan eksplosif, ini berupa material abu hingga kerikil. Kemudian ada juga aliran lava di kawah puncak, serta adanya guguran lava pijar dari kubah lava dari kawah puncak, serta awan panas guguran dari ujung aliran lava. Ini sebetulnya ada hingga 4 Desember, kejadian-kejadian itu semua ada di Semeru. Jadi memang begitulah Semeru itu polanya seperti itu.
Oke, sejauh ini sudah seperti apa Bu peningkatan aktivitas sendiri di Gunung Semeru? Apakah sudah benar-benar aman atau masyarakat masih harus standby begitu, diam di pengungsian? Ya, kami belum bisa menyampaikan apakah itu aman atau tidak, tapi yang paling penting adalah kami tetap melakukan monitoring gunung api ini. Kami memiliki pos gunung api di sekitar Semeru yang tugasnya adalah memonitor gunung api ini selama 24 jam dalam 1 minggu. Nah, pengamatan yang kami lakukan ini dilakukan secara visual maupun menggunakan alat-alat instrumen ya, diantaranya adalah seismometer. Nah, inilah dari kedua alat inilah kemudian kami melakukan monitoringnya. Nah, terkait dengan awan panas guguran yang terjadi seperti tanggal 4 Desember, berdasarkan pengamatan kami sejak dari tanggal 5 hingga hari kemarin paling tidak itu sudah terjadi 9 kali awan panas guguran dengan jarak luncuran kurang dari 3 meter, 3 kilometer. Itulah pengamatan kami selama beberapa hari ini. Baik, ini kan sudah ada pengamatan, kemudian informasinya sudah jelas ya bagaimana kemudian aktivitas gunung berapi begitu yang terjadi. Nah, sudah ada kemudian peringatan dari mana saja sih Bu kemudian masyarakat ini harus tahu sebetulnya lembaga mana saja yang atau pemerintah daerah di tahapan mana saja yang harus akhirnya memberitahu masyarakat nih supaya jangan sampai informasi tersebut tidak sampai begitu kepada masyarakat seharusnya. Ya, sebetulnya sistem diseminasi informasi yang sudah kami lakukan bermacam-macam ya. Pertama, kami sudah membuat peta dan kami sebarkan. Kemudian kami juga membentuk WA group. Kemudian kami juga sudah mengirimkan surat nota dinas. Kami pun juga memiliki aplikasi Magma ya. Itu adalah aplikasi kebencanaan geologi yang dimana di dalamnya terdapat informasi aktivitas gunung api bukan hanya Semeru tetapi ada kurang lebih 71 gunung api di Indonesia ada di dalam aplikasi ini dan semuanya memiliki status masing-masing sehingga sebetulnya masyarakat memiliki akses langsung untuk mengetahui informasi tersebut. Baik, bahkan masyarakat tersebut memiliki akses langsung. Ini yang juga menjadi pelajaran begitu Bu. Sudah banyak aksesnya. Kemudian apa yang harus ditingkatkan? Kewaspadaan seperti apa? Apalagi ini untuk masyarakat, sejumlah masyarakat begitu yang tinggal kemudian bermukim di lereng gunung. Ya, yang pertama kali harus dilakukan adalah semua orang, semua stakeholder di daerah, baik masyarakat harus memahami peta yang kami keluarkan. Karena itulah dasar daripada bencana yang akan terjadi. Intinya begini, bahwa suatu bencana itu akan terjadi pada suatu wilayah dan akan kembali lagi pada wilayah tersebut pada daerah yang sama. Sehingga apa yang disampaikan oleh peta kawasan rawan bencana itu sudah merupakan prediksi kami di awal. Namun kami memang tidak bisa menyampaikan apakah besok atau lusa kejadian itu akan terjadi. Tetapi yang penting adalah peta itu digunakan, paling tidak dipahami, kemudian dimengerti dan juga dilaksanakan oleh semua pihak dan dijadikan acuan dalam melaksanakan berbagai kegiatan pada wilayah tersebut. Kita kembali ke pasca erupsi Gunung Semeru ini kan banyak sekali kemudian wilayah terdampak dan ini juga tadi masih ada potensi-potensi guguran kemudian juga lahar. Nah, adakah radius-radius tertentu yang memang masyarakat jangan sampai mengakses lagi ke sana atau juga kembali ke rumahnya masing-masing? Adakah himbauan seperti itu, Bu? Ya. Sebetulnya di dalam aplikasi Magma itu kalau kita melihat di Semeru sudah ada himbauan-himbauan seperti itu ya. Jadi ada beberapa himbauan di antara kita menjauh dari kawah puncak sejauh 1 km, kita menjauh dari bukaan kawah yang ke arah selatan tenggara itu sejauh 5 km, kemudian kita menghindari daerah yang terkena landaan awan panas guguran pada tanggal 4 Desember dan juga menghindari tadi Sungai Kobokan lah. Kita harus menghindari pada daerah itu. Jadi itu yang harus memang dipahami dan dijalankan oleh semua pihak yang terlibat di dalam kawasan Gunung Semeru. Baik, terakhir Bu Adiani, ini untuk langkah mitigasi, apakah dengan adanya kemarin erupsi dari Gunung Semeru, adakah kemudian yang mempengaruhi begitu aktivitas dari gunung berapi lainnya? Mungkin yang terdekat adalah Gunung Bromo. Kemudian, adakah dampaknya ke sana begitu untuk juga bagaimana masyarakat mengetahui langkah-langkah selanjutnya? Saya pikir apakah Semeru kemudian berdampak kepada Bromo, kalau berdasarkan pengamatan kami atau data-data kami belum menunjukkan ke sana. Tetapi bukan berarti
masyarakat tidak waspada. Kewaspadaan itu harus selalu diterapkan mengingat kita ini memiliki 71 gunung api dan pada umumnya pada kawasan rawan gunung api ini memiliki potensi ekonomi yang lain, artinya memiliki kesuburan, merupakan daerah wisata, berbagai macam lah orang memiliki sumber daya pasir ya akibat erosinya. Sehingga yang paling penting adalah semua masyarakat paham dia berdiri pada daerah dengan ancaman utama apa, kemudian memahami ancaman itu bergeraknya ke arah mana, dan selalu waspada untuk mengikuti saran-saran yang disampaikan oleh BPBD atau pemerintah daerah terkait dengan meningkatkan kewaspadaan. Baik, ini harus kemudian sejalan begitu ya dengan apa arahan dari pemerintah dan juga lembaga yang terkait ada di lapangan. Kemudian adakah resiko begitu kita lihat sekarang kan cuaca ekstrim juga ini sejalan dengan kemarin peristiwa erupsi Gunung Semeru. Apa yang harus diwaspadai dan ancaman apa yang bisa terjadi melihat juga cuaca ekstrim saat ini? Ya, tadi juga sebetulnya arahan bukan pada pemerintah daerah saja, karena kami juga memberikan peringatan ya. Artinya kami juga menyampaikan pada pemerintah daerah. Jadi ikuti arahan apa yang disampaikan Badan Geologi, pemerintah daerah, dan apa yang disampaikan di dalam WA Group itu diikuti segera, gitu. Karena hampir dikatakan setiap gunung api itu antara para pengamat gunung api kami dengan stakeholder setempat itu memiliki WA Group. Jadi agar dipatuhi, begitu kita sampaikan di situ ada awan panas guguran, mohon segera agar meningkatkan kewaspadaan. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, yang tadi pertanyaan masalah curah hujan. Curah hujan ini akan memicu kejadian banjir lahar. Nah, banjir lahar ini di mana terjadinya? Kejadian banjir lahar ini sama tempatnya dengan Sungai Kobokan ya, yang merupakan juga merupakan daerah yang kemarin itu merupakan daerah terjadinya awan panas guguran. Nah, kami melihat bahwa potensi curah hujan cukup tinggi, kemudian juga kami melihat masih adanya material di sekitar puncak gunung api, dan ini adalah material yang sewaktu-waktu bisa bergerak apabila curah hujan cukup tinggi. Nah, yang bisa dilakukan oleh masyarakat seperti yang saya kemukakan tadi, menjauh daerah-daerah aliran tersebut, terutama kalau kita melihat di hulu itu curah hujannya sudah kelihatan gerak dan kelihatan hujan, segera agar masyarakat menghindar di sekitar aliran tersebut. Baik, itu yang paling penting tadi ya Bu ya, sudah ada akses untuk mengetahui seperti apa informasi-informasi sekeliling kita begitu ya, untuk segera juga diakses oleh masyarakat supaya tahu seperti apa mitigasi bencana. Terima kasih Bu Andiani telah hadir bersama kami di Halo Indonesia, selamat kembali beraktivitas dan sehat selalu Bu. Terima kasih. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kita akan berbincang seputar kreasi dari daun jati. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.